Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa kita lanjutkan kajian kita, masih membaca kitab Al-Kabair. Insyaallah nanti akan kita baca Al-Kabiratus Salisah, dosa besar ketiga, yaitu as-sihru, sihir. Cuma kemarin ada sisa penjelasan tentang Al-Kabiratus Saniyah yang belum tuntas kita baca, sedikit kita teruskan membaca penjelasan tentang qatlun nafsi atau membunuh jiwa, membunuh, menghilangkan nyawa, yaitu dua hal, tentang kisos, yang kedua nanti tentang aborsi, ya, pengguguran janin. Namun sebelum itu juga perlu saya sampaikan aspirasi ibu-ibu Pak Doyin. Jadi ibu-ibu katanya tetap perlu ada kajian pagi, sehingga ada sarapan pagi gitu. Yang hari Sabtu itu katanya bisa diganti dengan itu kajian tematik yang katanya mau diawali Pak Doyin tentang pentingnya bahasa atau tentang apalah gitu, sesuai ahlinya. Cuma modelnya model apa, dialog interaktif gitu, sehingga perlu nyari moderatornya ini. Nyari moderatornya ada Pak Toto, ada Pak Ridho, ada bapak-bapak yang lain nanti, sehingga nanti ada dialog lebih banyak gitu. Mau mulai bahasa pagi Pak Doyin? Cuma ibu-ibu mungkin kalau besok sudah siap masak belum? Ya sudah mulai minggu depan. Ya disiapkan minggu depan ya Pak Toto nih sama Pak Ridho nanti untuk moderatornya, biar yang penting gayeng gitu, gayeng sampai nunggu sarapan matang gitu. Baik para bapak dan sekalian, sedikit tambahan bahwa kemarin sudah kita sampaikan ada 5 maqasidus syariah. 5 maqasid itu visi, ya, dari Allah membuat syariah, yang istilah Imam Syafi'i itu daruriyatus syariah, kedaruratan syariah, yang setiap mujtahid, setiap ulama yang melakukan istimbat hukum atau penyimpulan dari suatu dalil, itu pasti yang pertama diperhatikan adalah khamsatu maqasidis syariah, itu 5 asas pokok dari diturunkannya syariat Islam. Kemarin sudah kita sampaikan, yang pertama adalah khifdzuddin. Syariat manapun pastilah dalam rangka Allah turunkan dalam rangka menjaga hak asasi manusia untuk beragama. Karena memang hakikat manusia sejak dilahirkan itu sudah punya bibit-bibit nilai beragama.
Jadi dalam satu ayat ceritakan bahwa ketika kita ditiupkan ruh pada diri kita ketika masih janin, itu Allah membuat semacam fakta integritas. Alastu bi rabbikum, wahai janin, wahai calon manusia, apakah kamu siap menyatakan bahwa aku adalah Tuhan kamu? Qalu bala. Kita semuanya menandatangani fakta integritas itu yang namanya ad-din. Jadi potensi beragama itu ada pada setiap orang, walaupun dia nantinya jadi macam-macam, jadi ateis, jadi PKI, jadi kafir itu. Tapi aslinya mereka adalah orang yang beragama. Buktinya kalau kita itu dalam keadaan yang sangat bahaya, naik pesawat misalnya terjadi turbulensi apa itu, kejeglong itu. Pesawat yang kejeglong udara itu kayak mau jatuh. Itu orang kafir pun yang disebut adalah kalimat-kalimat yang bernilai religius gitu. Ada yang Allah Akbar, Astagfirullah, Ya Allah, Ya Tuhanku gitu. Semuanya kalimat-kalimat mencari Tuhan. Betapapun mereka tidak pernah sholat gitu. Tapi nilai keberagamaan pasti ada. Fir'aun sendiri itu ketika mau mati tenggelam di Laut Merah itu ya dia menyatakan saya beriman pada Tuhannya Musa gitu. Betapapun dia sendiri ketika masih jaya, masih belum mau mati itu merasa jadi Tuhan gitu. Tapi dia ketika mau tenggelam ya dia menyadari adanya Tuhan. Yang kedua, hifdzul akali. Maqasid kedua adalah menjaga akal. Sehingga aturan manapun ketika ia merusak akal itu pastilah hal-hal yang dihindari oleh para mujtahidin ya. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan agar keturunan terjaga, tidak semrawut, ada orang nggak jelas siapa bapaknya dan seterusnya. Yang ketiga, keempat ya adalah hifdzul nafas, menjaga jiwa, nyawa. Ini nanti hubungannya dengan ini. Qatlun nafas itu haram, tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Baik para bapak dan sekalian, karena itulah maka ada yang namanya hukum kisos. Kisos arti bahasa sains sesungguhnya adalah mencari jejak. Sehingga hukum kisos adalah hukum yang dilaksanakan dalam rangka mencari jejak kesalahan yang dilakukan seseorang. Makanya nanti hukum intinya adalah nyawa dibalas nyawa, tangan dibalas tangan, dan seterusnya. Hukuman yang sama diberikan pada seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan sesuai dengan perbuatannya, itu namanya hukum kisos. Nah, kisos itu diberlakukan pada orang yang melakukan pembunuhan, pemukulan, hal-hal yang merugikan orang lain dengan kesepakatan antara dua pihak yang jadi korban dengan yang melakukan pembunuhan. Karena itulah maka ketika yang membunuh itu memaafkan yang pihak yang dibunuh, itu hukum kisos bisa tidak dilaksanakan. Tetapi ada yang namanya diyat ya, denda, membayar denda. Nah, bagaimana kesepakatan denda antara pihak yang dibunuh dengan yang membunuh itu tentu difasilitasi oleh ulil amri, pengadilan. Disepakati pengadilan berapa diatnya. Diceritakan dalam fikih yang tulis oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa pada zaman Rasulullah itu terjadi ada pembunuhan, kemudian disepakati dimaafkan yang membunuh, dan kemudian dilakukan kesepakatan untuk bayaran diatnya. Dan ternyata diat itu tidak harus sama, tidak selalu sama. Waktu itu ada pembunuhan antara Bani Nazir dengan Bani Quraizoh.
Bani Nadir membunuh seseorang dari Bani Quraidah. Maka kemudian disepakati denda dengan yang denda 1 wasak ya. 1 wasak itu sama dengan 60 gantang. Per gantang itu 3.000 sekian kilogram, sehingga denda yang harus diberikan oleh orang-orang Banu Quraidah terhadap Bani Nadir itu 18,75 ton kurma. Harga satu nyawa ya, harga 1 nyawa itu ditebus denda dengan 18 ton kurma waktu itu. Tetapi beda peristiwanya ketika Bani Quraidah yang membunuh Bani Nadir. Ternyata dendanya 2 kali lipat dari tadi yang Bani Nadir membunuh orang Bani Quraidah. Kira-kira nyawanya kok beda harganya, itu mungkin karena beda status ya. beda ya, apa sebutannya, apa status, apa mungkin kayak misalnya orang jangli perme ada masalah dengan orang golf gitu ya. Orang golf ngitung dendanya mungkin beda dengan kita. Kalau orang golf yang dibunuh oleh orang jangli mungkin dendanya 100 juta. Tapi ke orang golf 100 juta itu terlalu receh ya enggak mau 100 juta, makanya dia minta 200 juta. Nah, kesepakatan tentang diat itu disepakati dalam pengadilan, difasilitasi oleh pengadilan. Itu tentang hukum qisas, bahwa ketika yang membunuh dimaafkan oleh ahli waris atau wali yang dibunuh, itu bisa ditiadakan hukum qisas, tetapi harus membayar diat ya. Kemarin sudah saya sampaikan juga ada 2 hal yang tidak boleh dihukumi dengan hukum qisas, yaitu pertama adalah orang kafir dengan orang muslim. Jadi kalau ada pembunuhan antara orang kafir, nyata-nyata kafir, dengan orang muslim, itu tidak dihukumi dengan qisas, tapi hukum pelanggaran had lainnya baru terjadi, atau ada hukum qisas kalau seorang muslim membunuh sesama muslim tanpa hak ya, alasan yang benar. Yang kedua, antara anak dengan bapaknya atau pembunuhan anak oleh bapaknya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau bapak dibunuh anak bisa terjadi qisas, tetapi kalau anak yang dibunuh bapaknya itu bukan hukum qisas. Karena apa? Hukum qisas itu ada denda itu ya, harus diwakili oleh wali yang dibunuh, kesepakatannya. Nah, sedangkan anak wali utamanya adalah bapaknya. Makanya tidak mungkin ada pembunuhan anak oleh orang tua kemudian dihukumi dengan hukum qisas. Baik para bapak dan sekalian, yang kedua tentang aborsi, pengguguran janin. Aborsi dalam istilah fikih itu ada istilah ijtihad, bukan istihad. Ijtihad ya, jahada, yajhadu, itu ijtihadun itu diartikan sebagai aborsi, menggugurkan kandungan. Atau juga as-saqatu, saqata yasqutu, as-saqatu, menggugurkan. Ada juga istilah lain yaitu al-imlas atau al-islab. Itu juga artinya menggugurkan kandungan. Di kalangan orang-orang kesehatan atau di kalangan medis, itu aborsi disebut aborsi ketika menggugurkan janin yang sudah umur 20 minggu. Berarti kalau sebelum itu dianggap bukan menggugurkan gitu. Sedangkan menurut
fikih yang bahas para ulama fikih, maka aborsi itu tidak melihat kepada usia kandungan, tapi dilihat apakah janin itu sudah sempurna dalam bentuk janin atau belum. Kesempurnaan itu ya dilihat dari bentuknya, kemudian dari wa nufikha fihi mir ruhinya itu sudah diberikan ruh atau belum. Nah, dalam istilah-istilah fikih ada 3 kategori aborsi. Yang pertama adalah al-ijhad tilqai, pengguguran janin karena proses alami yang terjadi di rahim para ibu, yang gugur secara alami, ya tidak digugurkan, terjadi karena adanya cacat yang disebabkan oleh sakitnya si ibu, ya. Misalnya karena dia diabetes atau sebab-sebab penyakit lainnya, maka kemudian janin yang ada pada kandungannya itu gugur secara alami. Itu ijhad at-tilqai atau ijhad al-afwi. Yang kedua adalah al-ijhad al-alaji, yaitu proses aborsi atau pengguguran janin yang disengaja dilakukan karena dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu. Jadi kalau seorang ibu mengandung, kemudian karena mengandungnya itu kemudian menjadi sebab terancam nyawanya sampai tingkatan meninggal, maka pengguguran itu dilakukan, boleh dilakukan. Nah, yang ketiga, kategori ketiga adalah al-ijhad al-ijtimai atau juga disebut al-ijhad al-jinai, yaitu sengaja melakukan pengguguran janin tanpa adanya indikasi medik, sehingga itu dilakukan secara ilegal, ya. Biasanya al-ijhad yang ketiga ini itu dilakukan karena seorang ibu yang menjaga penampilan, tidak mau hamil, atau karena menjaga aib, ya, karena dia hamil konangan hansip gitu, atau karena lain-lainnya tanpa ada sebab-sebab medik, ya. Yang jelas dia menggugurkan dengan cara-cara yang ilegal. Nah, para ulama membahas kalau yang 1 dan 2 itu mereka sepakat tidak ada masalah, ya. Pertama, menggugurkan secara alami karena memang karena penyakit, dia harus secara alami memang keguguran gitu. Yang kedua, keguguran karena pertimbangan tadi, nyawa ibunya. Para ulama sepakat itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu di luar kemampuan manusia, itu tidak masalah untuk digugurkan. Yang dibahas para ulama itu yang jenis ketiga yang dimasalahkan para ulama itu, yaitu al-ijhad al-ijtimai atau al-ijhad al-jinai, menggugurkan yang tanpa alasan medik, bukan karena mengancam nyawa ibu, bukan juga karena penyakit ibu yang menyebabkan tadi keguguran tadi. Maka para ulama membagi persoalan ini menjadi 2, yaitu menggugurkan sebelum ada ruh dan ketika sudah ditiupkan ke dalam janin itu ruh, itu ketika si umur janin sudah berapa? 30 minggu apa berapa? Apa 4 bulan, ya? 4 bulan kurang lebih, ya. Ketika sudah ada ruhnya dan ketika belum ditiupkan ke dalamnya ruh. Nah, janin yang
belum ditiupkan ke dalamnya ruh, maka ada 3 pendapat di antara para ulama. Pertama, mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi itu berpendapat bolehnya menggugurkan janin ketika ia belum ada ruhnya. Kemudian yang kedua, membolehkan aborsi sebelum pembentukan janin, yaitu 40 hari per 40 hari ya. 40 hari pertama, dan ini menjadi pendapat mayoritas mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali ya. Itu boleh menurut 3 mazhab ini. Kemudian yang terakhir, pendapat ketiga yang mengharamkan ya, betapapun belum ditiupkan di dalamnya ruh, maka aborsi itu sudah haram dilakukan bahkan sejak terjadinya pembuahan. Jadi ketika seorang ibu periksa ke dokter kemudian positif terjadi pembuahan, itu sudah janin namanya, maka para ulama yang terakhir ini sepakat bahwa itu tetap sudah haram, dan ini yang diikuti oleh para ulama-ulama kontemporer ya, ulama-ulama modern sekarang ini. Karena betapapun dia diyakini belum ada ruhnya, tetapi sudah terjadi proses pembentukan janin. Itu 3 pendapat tentang pengguguran ketika belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah ditiupkan ruh ke dalam janin itu, yaitu ketika si bayi atau janin sudah umur 4 bulan ya. 4 bulan itu ya 30-an minggu ya, 36 atau 30 minggu. Nah, ketika sudah ditiupkan ruh ke dalam si janin itu, maka para ulama berpendapat dia sudah disebut sebagai manusia, sebagai makhluk yang harus dimuliakan seperti manusia yang sudah dilahirkan. Para ulama mempergunakan banyak dalil, diantaranya firman Allah di surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi Allah itu memuliakan semua Bani Adam, termasuk yang masih janin, yang masih ada di perut ibu, ketika sudah ditiupkan dalamnya ruh ya. Begitu juga di surat Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh banyak nyawa lainnya, termasuk menggugurkan anak itu yang sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, sehingga itu termasuk dosa besar, termasuk qatlun nafsi illa bil haq, itu membunuh nyawa, menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak benar. Itu tambahan penjelasan tentang qatlun nafsi, membunuh jiwa, yang mana sudah kita baca pada Al-Kabiratus Saniyah ya, bahwa membunuh jiwa itu termasuk hal yang dosa besar dan tidak boleh dianggap sepele oleh kita semuanya. Baik para hadirin sekalian, kita teruskan membaca bab ketiga ya. Al-Kabiratus Salisah, dosa besar ketiga, yaitu as-sihru, sihir. Kenapa sihir itu dilarang? Kenapa sihir itu dosa besar?
li annas-sahira la budda wa ayyakfura. Karena sihir itu baru bisa dilakukan oleh tukang sihir ketika ia kafir. Jadi orang kalau bermain sihir tidak akan terjadi sihir itu kalau dia masih ada imannya. Jadi ketika di pesantren saya hanya di PHP ya, diberikan harapan tapi palsu oleh ustadz saya, kalian bisa bermain sihir hanya dengan mata ya. Misalnya itu pintu terkunci, asal fokus dilihat fokus mungkin itu akan membuka sendiri. Syaratnya hanya satu, kafir gitu. Dibuang dulu imannya. Tapi kalau masih iman itu tidak akan bisa bermain sihir katanya. Lian nasahira la buddha wa ayyakfura. Jadi bermain sihir itu baru bisa kalau seorang itu kafir. Kalau masih ada imannya itu setan tidak akan membantu, karena sihir itu memang harus dibantu oleh setan. Dalam surat Al-Baqarah 102 103 Allah berfirman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Tetapi para setan-setan yang kafir itulah yang mengajarkan manusia sihir ya. Jadi sihir itu ilmunya setan, sihir itu ilmu yang diajarkan pada manusia yang tidak punya iman. Nanti ada beberapa hadis juga menjelaskan terkait sihir itu adalah menebak nasib orang, menebak takdir orang. Itu konon salah satu cara setan agar para dukun bisa menebak itu adalah dengan cara mencuri informasi yang sedang diputuskan oleh Allah untuk takdir hambanya. Nah, apa Allah tidak tahu setan mencuri? Ya, pastinya tahu. Cuma begitulah lakonnya ya. Begitulah skenario-nya. Jadi ada setan yang mencuri ketentuan tentang takdir nasib orang, dicuri oleh setan. Kemudian oleh setan dibocorkan kepada para dukun itu, para tukang sihir itu, sehingga ada tukang sihir yang bisa ngerti takdir seseorang, ngerti nasib seseorang, karena dia diberi bocoran oleh setan itu. Nah, setan itu mengajari para manusia untuk bermain sihir, caranya harus kafir dulu. Wa malis syaiton al mul'auna al mal'un ghardun fi ta'limihi al-insana sihra illa liusyraka bihi. Dan setan yang terlanat itu tidak punya tujuan lain ketika mengajari sihir pada manusia kecuali agar manusia itu menyekutukannya, syirik kepadanya. Sehingga kalau tidak kafir dulu, tidak musyrik dulu, itu tidak akan bisa bermain sihir. Begitu juga di ayat yang lain, ayat berikutnya 103, Allah memberitahu tentang Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tidaklah Harut dan Marut itu mengajari salah seorang tentang sihir kecuali dia akan berkata dulu, kami ini hanyalah fitnah, hanyalah ujian, maka janganlah kalian kufur. Artinya jangan kalian mempelajari sihir, karena
akibatnya kalian pastilah kufur. Maka mereka belajar, mereka ada yang belajar pada Harut dan Marut tentang sihir itu. Diantaranya ilmu sihir itu adalah ilmu tentang memisahkan antara seorang dengan pasangannya, padahal itu tidak akan membahayakannya kecuali kalau Allah izinkan. Mereka juga mempelajari apa yang membahayakan mereka tapi tidak bermanfaat bagi mereka, dan mereka tahu apa yang mereka pelajari itu di akhirat berakibat tidak akan memperoleh bagian apa-apa min nasibin, dari bagian pahala surganya Allah. Fatara khalqan katsiran minad dhalal yadkhuluna fi sihri wa yadhunnuna haraman faqat wa ma yasuruna annahu al-kufra fa yadkhuluna fi ta'limi simia ya, simia. As-simia itu ya sama dengan sihir, nanti di bawah dijelaskan. Jadi ilmu simia itu adalah ilmu membuat orang mengkhayalkan sesuatu yang nyata seakan tidak nyata, atau yang tidak nyata menjadi nyata. Itu ilmu simia, sama dengan as-sihru juga. Itu penjelasan dari Al-Quran tentang sihir, bahwa orang yang melakukan sihir pastilah harus kufur ya, harus kufur kepada Allah, harus menghilangkan imannya dulu baru dia bisa bermain sihir. Wa haddus sahir al-qatlu, had atau sanksi bagi orang yang bermain sihir itu al-qatlu, dibunuh. Tentu yang melakukannya adalah ulul amri, bukan sembarang kita ya. Liannau kafara billah, karena dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis terkait sihir bisa kita pahami, dan ini ya tentu senada dengan ayat Al-Quran tadi. Ijtanibus sab'al mubiqat, ini kemarin sudah kita baca juga. Tinggalkanlah oleh kalian 7 hal yang merusak. Maka salah satunya disebut Rasulullah adalah as-sihru wal mubiqatul muhlikat falyattaqil abdu rabbahu wala yadkhulu fi ma yasharu bihi dunya wal akhirah. Karena itu harus ditinggalkan sihir itu, karena dia akan membuat kita menjadi orang kafir. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, haddus sahiri dorobahu bisaifi, sanksi bagi sahir, dukun ya, itu adalah dibunuh dengan pedang. Sekali lagi itu tentu yang mengeksekusi ya bukan sembarang orang, harus orang yang punya kewenangan. Hadis ketiga juga hampir sama, hadis sahih, bahwa Jundub berkata, atana Kitab Umar, pernah Umar ketika jadi khalifah itu menulis surat kepadanya sebelum Umar wafat, 1 tahun sebelum wafat, anek dulu kulla sahirin wa sahiratin, agar setiap dukun sahir itu dibunuh, baik laki-laki maupun perempuan. Ini yang kelima, saya kira ada hal yang baru ini. Qara'tu fi ba'dil kutubi, di sebagian kitab disebutkan yaqulullah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illa ana laisa minni man sahara wala man sukhira lahu, tiada Tuhan kecuali aku, dan tidak termasuk umatku orang yang melakukan sihir atau meminta disihir, meminta untuk disihirkan tentang dirinya ya. Artinya dia misalnya dia ingin kaya, minta ke tukang sihir atau dukun, dia ingin mencelakai si A, itu sukhirolahu namanya, itu namanya minta disihirkan. Wala mantakahana lahu, dan juga tidak termasuk umat Allah orang yang berdukun
takahana, kuhan, meminta sesuatu kepada dukun. Walaman tatayyara, dan juga orang yang tatayur. Kalau aslinya tatayur itu menebak sesuatu karena ada burung ya, bayrun, tapi mananya di berbagai kitab itu umum, tidak hanya burung. Apapun yang kita tebak-tebak tentang sesuatu terkait dengan apa yang terjadi di lingkungan kita namanya tatayur. Misalnya ada gagak berbunyi, wah ini sebentar lagi akan ada orang mati misalnya. Atau ada tekek ya, tekek bunyi, dihitung tekeknya, untung rugi ya gitu. Tekek pertama untung, tekek kedua rugi, yang terakhir waduh rugi terakhir. Nah kemudian itu diyakini, itu namanya tatayur. Atau pergi hari Sabtu, kemudian di tengah jalan ada ular lewat, waduh ini pertanda jelek, saya tidak boleh meneruskan perjalanan saya. Padahal perjalanannya dia pergi ditunggu orang, itu meyakini ada hal sial karena ada ular lewat, itu juga namanya tatayur. Kemudian apalagi yang lain, yang negatif. Kalau yang positif itu sebagian ulama tidak mempermasalahkan ya. Kalau yang negatif tentang apa yang lazim di masyarakat ya, kenapa? Ada tamu ya. Tapi itu kalau itu positif ya. Kalau yang negatif yang jelas tatayur itu. Wala man tatayyara lahu, dan juga tidak termasuk umatku orang yang menebak sesuatu untuk meminta ditebak ya oleh orang lain untuk dirinya. Itu namanya tatayur. Dan itu di masyarakat kita masih sangat banyak model-model keyakinan seperti itu. Misalnya di apa, ada cecak buang BAB terus kena kepala gitu kan, wah ini mau ada apa ini gitu dan sebagainya. Hal-hal seperti itu termasuk yang tatayur, dan kata Allah laisa minni, tidak termasuk umat. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur meyakini, ya itu yang harus pelan-pelan dikikis ya. Bahwa lamani alima ataita wala mu'ti alima manata, ada peristiwa apapun kalau Allah tidak mengendaki madharat tidak akan terjadi. Dan ketika ada hal yang baik, ketika Allah tidak mengendaki, betapapun kita sangat juga tidak akan terjadi. Semuanya biqadrillah, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, salah satu la yadkhulunal jannah, ada 3 kelompok orang yang tidak masuk surga. Mudminu khamrin, peminum khamr, peminum arak ya, peminum yang mabukan. Waqati'ur rahmin, dan orang yang memutus silaturahim. Ndak negur, ndak nyapa, ndak mawih gitu ya. Kemudian dijelaskan di desa-desa dengan cara yang lebih murah. Misalnya mau mantu biar ndak hujan, melempar celana dalam ke atap gitu ya. Atau pasang bawang merah dan lombok-lombok di atas apa itu? Sapu lidi ya, ditaruh di depan gitu. Macam-macam itu ada sebenarnya di masyarakat kita. Atau yang lain-lain, itu termasuk musaddiqun dengan. Tapi kalau ya tadi pawang hujan ya lebih nyata ya. Termasuk kita kadang juga sembunyi-sembunyi, mau punya hajatan khawatir hujan betul, ya udah nggak ngomong siapa-siapa, nyari tukang tadi pawang hujan untuk jogo biar ndak hujan,
Nah terus pawangnya disimpan di dapur, dia tidak boleh keluar dari dapur sebelum acara selesai. Itu sembunyi-sembunyi seperti itu karena takut mau dikira percaya kepada sihir, padahal ya percaya juga. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, ar-ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Kata Rasul, ar-ruqa ruqyah, cuma nanti ini ada bahasan khusus tentang ruqyah. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah ghairu syar'iyah. Yang maksud di sini adalah ruqyah yang ghairu syar'iyah. Wa tamaim dan tamaim, tamimah. Wa tiwalah dan tiwalah adalah musyrik. Tamaim itu zaman dari tamimah, yaitu kharazatun wa khuruzun yu'alliquhal juhal ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yazamuna annaha turatul ain. Yang namanya tamimah adalah khalaqah itu kalung ya, semacam kalung yang dikalungkan oleh orang-orang jahiliyah pada diri mereka atau pada anak-anak mereka atau pada hewan-hewan mereka, yang mereka yakini dengan kalung itu bisa menolak penyakit ain. Kalau sekarang di kota sudah agak tidak begitu banyak. Kalau di kampung anak kecil lahir itu dikasih ini dari benang ya, benang agak besar, yang diyakini itu akan turatul ain, menolak penyakit ain, penyakit karena penglihatan orang atau karena disihir orang atau dicelakai orang. Dan tidak hanya pada orang, pada dawabim juga, pada binatang mereka juga. Misalnya punya kambing, punya anjing, punya kucing, biar tidak dicelakai orang, dikalungi apa kalung apa yang itu diyakini sudah ada mantra-mantranya, atau bahkan mungkin di pintu-pintu itu ada raja-raja yang dipasang, yang dia yakin itu akan menolak semua musibah. Itu yang namanya tamaim, yang namanya tamimah. Wa man i'taqada dzalika faqad asyraka. Kalau meyakini begitu itu sudah termasuk syirik. Wa tiwalah, sedang tiwalah bikasrita wa fatil wa naus sihri wa huwa, ini termasuk salah satu bentuk sihir, tahbibul mar'ati ila zawjiha, yaitu mantra-mantra yang bisa membuat seseorang mencintai perempuan atau pasangannya. Wa ja'ala dzalika minasyirki li'tiqadil juhal anna dzalika yusiru bila fi maqdarullah, atau sebaliknya membenci. Jadi ketika ia diberi mantra tertentu atau wirid tertentu atau bacaan tertentu yang dibacakan atau mungkin dilakukan pada seorang, dia akan mencintai kamu mencintainya lah, yang dalam bentuk perbuatan, misalnya rambut ya. Jadi ada teorinya Mbah Dukun, kalau kamu mencintai perempuan kok perempuannya nolak, piye carane nyuri rambutnya, minimal berapa helai, apa 7 apa berapa Pak Toto, rambutnya minimal berapa, terus ditanam di depan rumah kita, nanti perempuan itu akan tergila-gila dengan kita katanya. Nah model-model kayak gitu itu yang namanya tiwalah ya. Jadi kalau apa cinta ditolak, dukun bertindak, dukun yang bertindak. Nah tiwalah itu salah satu bentuknya seperti itu. Naus sihri yaitu tahbibul mar'ah ila zawjiha, seorang yang ingin dicintai itu dengan cara disihir tadi.
sihirnya bisa dengan mantra tertentu atau dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Sudah insya saya kira lain waktu kita teruskan bahwa sihir kita harus hati-hati betul, itu termasuk asyirku billah dan termasuk dosa besar, sebisa mungkin kita menghindarinya. Sekian untuk malam ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.